Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi payudara pada wanita. Struktur anatomi payudara pada wanita ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksterna dan bagian interna. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu bagian eksterna. Apa sih bagian eksterna itu? Bagian eksterna itu bagian yang bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Yang pertama ada korpus atau badan payudara. Badan payudara ini tersusun dari jaringan adiposa atau jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit tersebut. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada areola. Areola ini adalah lapisan coklat yang mengelilingi puting. Areola ini mengandung kelenjar sabasea, kemudian kelenjar keringat dan kelenjar susu. Fungsi kelenjar sabasea ini sendiri adalah melumasi areola saat kita menyusui si bayi gitu. Kemudian areola ini saat kita hamil dan menyusui itu ada bagian yang melebar. Bagian apa itu? Yaitu bagian sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini berfungsi untuk menyimpan ASI yang sudah diproduksi sampai keluar. Jadi sampai saat bayi itu menyusu, dia yang menyimpan gitu. Kemudian sel yang berperan pada areola ini adalah sel mioepitelial. Sel mioepitelial ini berfungsi untuk mendorong agar ASI itu bisa keluar gitu. Kemudian yang terakhir adalah puting susu. Puting susu atau biasa nama lainnya disebut papila. Papila ini sebagian besar mengandung otot polos. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu agar puting ini dapat terbentuk saat distimulasi begitu. Kemudian kita bahas adalah bagian interna. Bagian interna ini terdiri dari jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu yang ini. Yang tadi sudah saya bilang, korpus itu sebagian besar terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, jaringan adiposa atau jaringan lemak itu yang ini. Tapi tidak hanya di payudara saja. Jaringan adiposa itu ada juga di bagian tubuh lainnya. Yang di payudara ini gunanya untuk konsistensinya payudara agar lunak gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu ada lobus. Lobus ini normalnya ada 15-20. Di dalam lobus ini ada juga yang namanya lobulus. Dia yang berperan penting produksi ASI. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ductus. Ductus ini saluran susu. Jadi ASI yang sudah diproduksi oleh lobus dan lobulus dikeluarkan melalui ductus atau saluran susu ini. Gitu. Kemudian hormon yang berperan penting dalam memproduksi ASI itu adalah hormon prolaktin, dan ada juga hormon yang membantu yaitu hormon oksitosin gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.